Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang diambil materinya dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif. Kita akan melanjutkan bab 18. Bab ke-18 ini membahas i'rab jar pada isim dan juga membahas isim ma'rifah dan nakirah. Ya. Kita di bagian kedua ini, ya, di pelajaran bagian kedua pada bab 18 ini akan membahas contoh tawabi yang mengalami jar. Ya. Tentang tawabi sendiri, yaitu na'at, taukid, badal, altaf. Pengenalannya Anda bisa melihat penjelasan di bab 14 ya, yang lalu. Nah, di sini fokus untuk tawabi yang mengalami jar. Sebenarnya sudah ada contohnya di bab 14 yang lalu, dan ini adalah dengan contoh-contoh tambahan atau penguatan dari sebelumnya. Yang pertama untuk contoh na'at yang mengalami jar. Jadi na'atnya mengalami jar karena man'utnya mengalami jar. Kita ambil contoh dalam surah Al-Hajj ayat 25 dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan penyimpangan secara zalim di dalamnya, di Masjidil Haram, maka kami akan merasakan kepadanya bagian dari siksaan yang pedih. Quran surah Al-Hajj ayat 25. Jadi, sekedar orang hendak berbuat kejahatan saja, ya, masih berkeinginan untuk melakukan kejahatan di Masjidil Haram, itu sudah berdosa, apalagi melakukan perbuatan itu. Nah, di sini perhatikan kata min adzabin alimin. Ya, min itu huruf jar, adzabin alimin itu strukturnya adalah na'at dan man'ut. Artinya adzabin itu man'ut, alimin itu na'at. Ya. Min adzabin alimin. Min adalah huruf jar sehingga kata setelahnya yaitu adzabin itu mengalami majrur, mengalami jar. Tanda jarnya adalah dengan kasrah karena dia isim mufrad. Nah, sedangkan alimin itu adalah na'at atau masuk kategori tawabi yang mengikuti. Na'at mengikuti man'ud dalam hal i'rabnya juga. Nah, dalam hal i'rabnya. Sehingga ketika man'udnya mengalami jar, maka na'atnya juga mengalami jar sehingga dibaca alimin. Tanda jarnya adalah dengan kasrah atau kasrotain karena dia adalah isim mufrad. Berikutnya untuk taukid. Taukid ini termasuk tawabi. Taukid mengikuti muakkad. Kalau muakkadnya rofa, maka taukidnya rofa. Kalau muakkadnya nasab, taukidnya nasab. Kalau muakkadnya jar, taukidnya juga jar. Jadi semua tawabi itu mengikuti i'rabnya. Nah, tapi yang kita bahas ini adalah i'rab jar. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in.
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffarun, yang mereka meninggal dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bagi mereka laknat Allah, laknat dari malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, manusia seluruhnya. Baik. Jadi ini sebuah kerugian besar bagi orang yang meninggal di atas kekafiran. Ya, apabila kita memiliki saudara, orang tua, atau kenalan yang kita kasihan kepada mereka, dakwahi kepada Islam dengan cara yang hikmah. Nah, namun bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau orang itu kafir dan meninggal di atas kekafiran, dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, kerugian yang abadi. Nah, waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita di atas Islam. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, yang meninggal dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullahi, mereka akan mendapatkan laknat Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in. Ajma'in itu taukid, muakkadnya an-nas, wan nas. An-nasi, ya, jadi ajma'in itu adalah jar. Kalau rofa dia dibaca ajma'un sebenarnya, tapi di sini dibaca jar, ajma'in, ya. Tanda jarnya adalah dengan ya, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa ajma'in dibaca jar? Karena dia posisinya taukid, menegaskan manusia seluruhnya. Ya, yang ditegaskan adalah manusia, an-nas. Jadi ajma'in dibaca jar, dia taukid karena muakkadnya juga jar, wan nasi. Kenapa wan nasi jar? Karena dia sebagai ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah Allah. Ya. Allah itu isimnya di sini adalah mudhaf ilaih. La'natullahi. La'natu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu dibaca jar. Nah, itu adalah ma'tuf alaih. Kemudian diikuti dengan huruf ataf wa. Huruf ataf wa setelah itu ma'tuf. Al-malaikah. Al-malaikah juga jar. Karena ma'tuf alaih mengikuti ma'tufnya. Demikian juga wan nasi. Ini juga ma'tuf. Ma'tuf, ya afwan. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Ya. Ya, wal malaikah itu ma'tuf. Ma'tuf alaihnya Allahi. Demikian juga an-nasi. Itu juga ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Jadi ma'tuf dan ma'tuf alaih bisa dibaca lagi di bab 14. Kemudian contoh tawabi yang mengalami jar, badal. Badal mengikuti mubaddal. Kalau mubaddalnya rofa, dia badalnya rofa. Kalau mubaddalnya nasab, maka dia nasab. Dan di sini pembahasan kita adalah pada jar. Kalau mubaddalnya jar, maka badalnya jar. Misalkan dalam kalimat an Asma'a binti Abi Bakr As-Siddiq annaha qalat. Dari Asma putri Abi Bakar As-Siddiq bahwasanya ia berkata dalam hadis riwayat Al-Bukhari, an Asma'a, an itu huruf jar, Asma'a isim setelah huruf jar, maka dia mengalami majrur. Tanda jarnya di sini adalah dengan fathah karena dia adalah isim ghairu munsharif atau mamnu minas sarf. An Asma'a, ya. Sedangkan binti itu adalah badal terhadap asma, ya, pengganti secara menyeluruh. Nah, badal mutabik. Nah, binti, jadi asma'a dan binti itu sama-sama mengalami jar, cuma beda huruf atau tanda i'rab jarnya. Kalau asma, tanda i'rab jarnya adalah fathah karena dia isim ghairu munsharif, sedangkan binti tanda i'rab jarnya adalah dengan kasrah karena dia isim mufrad munsharif. Nah,
Berikutnya ataf, seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil harami wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. La tushaddur rihala, janganlah kalian melakukan perjalanan yang menyengaja safar untuk ibadah khusus, illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid, al-masjidil haram, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, Masjid Nabawi di Madinah sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang berniat melakukan ibadah khusus. Ya. Ibadah khusus. Bukan karena misalkan dia mencari ilmu, karena sedang ada penyampaian ilmu di masjid itu, dia kemudian safar. Kalau seperti itu, bebas ke masjid manapun silahkan. Tapi kalau seorang niat ibadah khusus, misalkan dari sini, dari Probolinggo, Jawa Timur, pingin ke Jakarta, Masjid Istiqlal, hanya untuk sholat sunnah 2 rakaat saja. Niatan hanya untuk itu. Atau niatan untuk iktikaf di sana, melakukan safar, maka ini tidak boleh. Safar, perjalanan lebih dari 80 km. Nah, kalau niat seperti itu, beda dengan di Masjid Istiqlal sedang datang masyayikh Ahlus Sunnah dari Madinah misalkan. Misalkan datang Syekh Abdullah Al-Bukhari atau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kemudian seorang datang ke sana. Itu karena niatnya bukan ibadah khusus, tapi karena menempuh perjalanan menuntut ilmu. Itu boleh. Ke masjid manapun silahkan. Yang saat itu disampaikan ilmu yang dia butuhkan, maka silahkan saja. Nah, tapi kalau perjalanan niatan ibadah khusus, ini yang dilarang menurut sebagian ulama. Dari sisi faidah lugawiyah, perhatikan wa masjidir rasul, wa masjidil aqsa, ya, wa masjidi. Ini wa huruf ataf, masjidi ma'tuf alaihnya adalah al-masjidil harami. Nah, berikutnya kita bahas isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu pernah dikenalkan di bab sebelumnya, ya. Tapi di sini ada tambahan penjelasan yang diharapkan bermanfaat. Isim ma'rifat dengan isim nakirah. Isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah diketahui secara pasti, sudah tentu. Ya, orang yang berbicara dan orang yang diajak bicara sudah paham. Ini bendanya atau orangnya sudah tertentu. Begitu. Nah, kalau sebelumnya kita memandang bahwa isim ma'rifat itu alif lam saja, tidak hanya itu. Ada yang disebutkan di sini isim ma'rifat ada 5. Ya, ini sumber rujukannya dari Muqaddimah Al-Ajurrumiyah sebenarnya. Yang pertama isim domir, kata ganti seperti ana, anta, ya. Kalau saya menyebutkan ana, aku, itu sudah ma'rifat. Orangnya tertentu. Orang yang diajak bicara dan orang yang berbicara paham siapa yang dimaksud. Anta, engkau seorang laki-laki. Itu juga ma'rifat. Kemudian yang kedua isim ma'alam. Nama orang atau nama daerah, nama kota seperti Zaidun. Zaid, Makkatu. Nah, Makkah, Zaid dan Makkah. Itu isim ma'rifah. Sudah tertentu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga isim mubham yang tidak disebut secara jelas nama yang ditunjuk seperti hadza, ini jenis laki-laki, hadhihi, ini jenis perempuan, haula'i. Ya, isim isyarahnya ya. Bisa termasuk isim isyarah, itu ma'rifat. Yang keempat, isim yang padanya terdapat alif dan lam seperti ar-rajulu, seorang laki-laki, al-gulamu, seorang anak kecil. Al-gulam itu intinya yang belum mencapai usia balik, bisa anak kecil, bisa remaja. Jadi ketika Nabi bersabda kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, dan seterusnya. Wahai gulam, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ya gulam, ini menunjukkan usia Ibnu Abbas pada waktu itu belum baligh. Nah, yang kelima, isim yang diidhofahkan menjadi mudhaf ilaih terhadap keempat jenis di atas. Jadi mudhaf ilaih itu ma'rifat. Misalkan haqibatu at-talibi, tasnya pelajar. Haqibatu at-talibi, pelajarnya ini sudah tertentu. Jadi itu ma'rifat. Mudhaf ilaih itu ma'rifat. Berikutnya isim nakirah. Nakirah adalah semua isim yang tergolong dalam jenisnya, tidak khusus dimaksudkan salah satu individu tertentu. Untuk mendekatkan maknanya, bisa dikatakan nakirah adalah segala isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Artinya dia bisa dimasuki alif lam, belum kemasukan alif lam. Itu isim nakirah. Contoh rajulun. Ini adalah nakirah yang bisa dimasuki alif lam menjadi ma'rifat ar-rajulu. Contoh lain, farasun, kuda, ya. Ini adalah nakirah, bisa dimasuki alif lam menjadi ma'rifah al-farasu. Nah, jadi kalau ada alif lamnya itu ma'rifah, kalau tidak ada alif lamnya dan dia bisa dimasuki alif lam, itu nakirah. Nah, masih umum sifatnya. Taib. Ini mungkin yang bisa kita pelajari di bagian kedua dari pelajaran ke-18. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.